Allegri ungkap alasan Delict dan Kulusevski belum jadi pemain pilar Juventus. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengatakan bahwa Matthijs de Ligt dan Dejan Kulusevski masih perlu meningkatkan kualitasnya yang akan bertambah seiring dengan pengalaman dikarenakan mereka masih cukup muda. Sang defender timnas Belanda mengukir clean sheet ketiganya dengan Juventus pada musim ini dalam kemenangan 1-0 atas Torino di Stadio Olimpico Grande, Sabtu, 2 Oktober 2021 malam kemarin waktu Indonesia Barat. Namun, Massimiliano Allegri masih menganggap bahwa Matthijs de Ligt perlu meningkatkan beberapa hal untuk bisa menjadi pemain pilar yang selalu diandalkan sebagai starter pada setiap laga. Ia juga mengatakan hal yang sama untuk Dejan Kulusevski yang menciptakan perbedaan usai diutus dari bangku cadangan pada laga bertajuk Derby della Mole semalam. Itu adalah masalah pengalaman. De Ligt adalah pemain yang bagus, meski baru berusia 22 tahun dan masih tidak melupakan bahwa dia datang dari tipe sepak bola yang berbeda. Jadi di Italia, dia perlu memperbaiki caranya membaca permainan dan agresinya dalam mengawal lawan. Dia telah tampil dengan bagus dan akan terus berkembang, kata Allegri kepada AS. Hal yang sama juga berlaku untuk Kulusevski. Kami punya banyak para pemain muda bertalenta dan berusaha untuk meningkatkan kualitas mereka secara individual. Mereka memiliki keuntungan bermain bersama rekan-rekan setim seperti Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini. Bonucci duduk di bangku cadangan untuk pertama kalinya setelah bermain penuh dalam setiap laga yang dimainkan oleh Juventus pada musim ini. Dan Massimiliano Allegri mengungkapkan betapa pentingnya perannya dalam tim. Dia mengatakan kepada saya bahwa masih ada satu slot lagi untuk melakukan pergantian pemain. Saya menolaknya. Itu akan memberikan mereka waktu 30 detik lagi untuk mereka bermain, kata Allegri ketika berbicara tentang tindakan Bonucci yang berakting seperti asisten manajer di bangku cadangan kontra Torino. Tak cuma jadi pemain hebat, saya pikir Leonardo telah berkembang sangat jauh dan menjadi lebih tenang dan santai dengan tanggung jawabnya terhadap grup. Di sisi lain, itu adalah hal yang positif bahwa dia menjadi semakin matang, namun di sisi lain, dia semakin menua. Naksir pemain MU, Juventus pakai jasa Matthijs de Ligt. Juventus dilaporkan mulai melirik gelandang Manchester United, yakni Donny van de Beek. Juventus memanfaatkan kegalauan Van de Beek di MU yang jarang mendapatkan menit bermain. Donny van de Beek sedang kecewa berat dengan Ole Gunnar Solskjaer. Pria Belanda itu dihalangi oleh Solskjaer untuk pindah ke Everton dengan status pinjaman di bursa transfer musim panas 2021. Ole Gunnar Solskjaer meminta manajemen MU untuk mempertahankan Van de Beek. Namun di musim 2021-2022, Van de Beek tetap jarang dimainkan oleh Solskjaer. Van de Beek akan berusaha pindah ketika bursa transfer pemain dibuka pada Januari 2022. Mantan pemain Ajax Amsterdam ini tak mau kelamaan membusuk di bangku cadangan MU. Calcio Mercato melaporkan bahwa Juventus akan memanfaatkan situasi ini untuk merekrut Van de Beek di Januari 2022. Juve terus memonitor keadaan di Old Trafford. Mereka ingin meminjam pemain yang berusia 24 tahun itu terlebih dahulu dengan opsi kepemilikan permanen. Juventus harus bersaing dengan Inter Milan yang juga naksir kepada Van de Beek. Namun Juventus punya senjata pamungkas untuk meraih Van de Beek pindah ke Turin. Ivan Guneri akan melibatkan Matthijs de Ligt untuk meraih Van de Beek hijrah ke Allianz Stadium. De Ligt dan Van de Beek bersahabat karena pernah main bareng di Ajax Amsterdam dan timnas Belanda. Tenaga Van de Beek dibutuhkan Juventus untuk memperkuat lini tengah. Di Juventus, Van de Beek bakal mendapatkan menit bermain yang lebih banyak ketimbang di MU. Juventus menyiapkan Van de Beek untuk menggantikan Weston McKennie. Pemain asal Amerika Serikat itu akan dijual ke klub Liga Inggris setelah tampil mengecewakan di musim keduanya. Kabar bahagia, Manuel Locatelli lamar kekasihnya usai cetak gol di laga derby. Hari-hari magis Manuel Locatelli pada akhir pekan ini berlanjut ketika ia mendapatkan jawaban iya kala melamar kekasihnya, Tessa Lakovic, usai mencetak gol kemenangan Juventus di partai Derby della Mole kontra Torino. Sang gelandang yang berusia 23 tahun itu mencetak gol kemenangan Ivan Guneri dalam pertandingan perdananya di Stadio Olimpico Grande pada Sabtu, 2 Oktober malam kemarin waktu Indonesia Barat. Itu merupakan gol keduanya untuk Juventus sejak bergabung dari Sassuolo. Namun terasa semakin spesial karena ia mencetak gol pada laga derby Turin pertamanya, plus itu terjadi pada menit ke-86. Momen magisnya kemudian berlanjut di luar lapangan. Keesokan paginya waktu setempat, pada hari Minggu 3 Oktober, Manuel Locatelli melamar kekasihnya Tessa Lakovic
dan menerima jawaban iya untuk berlanjut ke jenjang pernikahan. Tessa telah menjadi aktor paling penting dalam karir Locatelli, yang terlihat dari selebrasi mantan gelandang AC Milan itu yang selalu membentuk huruf T dalam setiap perayaan golnya untuk Juventus dan juga timnas Italia. Locatelli hanya mengunggah gambar kekasihnya di media sosial dengan jawaban ya, disertai dengan emoji hati. Selanjutnya Tessa menjawabnya dengan caption, "Ya, dengan segenap hatiku." Locatelli kini beristirahat karena jeda internasional, namun akan memulai kembali untuk membela timnas Italia di semifinal UEFA Nations League dengan laga kontra Spanyol telah menanti pada hari Kamis, 7 Oktober dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Bek Juventus Danilo, mengapa Anda tak bisa berhubungan baik dengan Pep Guardiola? Danilo gagal mendapatkan menit bermain reguler selama 2 musim berseragam Man City. Bek serba bisa Juventus Danilo mengaku kesulitan untuk bisa cocok dengan mantan manajernya di Man City, yakni Pep Guardiola. Danilo telah bekerja sama dengan sejumlah pemain terbaik di dunia sebelum Guardiola dan kini Massimiliano Allegri. Pemain asal Brasil itu ditangani oleh Zinedine Zidane di Real Madrid. Selama bersama Man City pada periode 2017 sampai 2019, Danilo dirongrong cedera ankle. Pemain yang berusia 30 tahun itu pun kalah bersaing dengan Benjamin Mendy dan juga Zinchenko. "Saya beruntung, Zizou, Pep, dan Allegri berbeda, tapi mereka semua adalah pelatih pemenang," ucap Danilo seperti dilansir media Italia La Repubblica pada Sabtu 2 Oktober. "Saya mencoba belajar dari semua orang. Guardiola mengubah cara pandang saya, meski saya tidak banyak bermain karena cedera. Memang benar, tidak mudah untuk memiliki hubungan yang baik dengan Pep. Dia tidak pernah rileks, dia selalu memikirkan sepak bola. Saya pikir di rumah, setiap malam hari, dia akan menempatkan istrinya di sofa, seolah seorang pemain di lapangan. Dari Allegri, saya mencoba mempelajari sesuatu yang belum pernah saya pelajari. Dia menginginkan sesuatu yang sama sekali berbeda, dan saya yakin saya akan menjadi lebih kuat," pungkasnya. Terbaru, Danilo membantu Juventus mengalahkan Torino 1-0 dalam derby della Mole pada giornata ke-7 Serie A di Stadio Olimpico Grande.